Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Kali ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana cara menggunakan eh, apometer analog atau multitester analog, atau ada juga yang menyebutnya multimeter analog. Eh, kita akan sama-sama belajar bagaimana, atau di sesi ini mungkin ini penjelasan dulu ya, penjelasan dulu. Nanti di bagian saklar-saklar ini, terutama bagi yang awam ya, teman-teman yang pemula yang masih belajar seperti saya ya. Jadi fungsi daripada saklar di sebelah sini ya, ya untuk multimeter analog. Dan kebetulan ini kalau ada yang bertanya ini diapainnya, ini saya modif sedikit ya supaya memperkecil resistansi pada probnya ya. Nah, jadi dia langsung nyambung ke bagian dalam mesin apometernya. Oke, kita langsung saja ya. Ya, kali ini multitester atau apometer analog yang saya atau kita sama-sama belajar ya. Ini tipenya atau mereknya Winner KS218, bagus banget ya untuk kita mulai dalam dunia servis. Bagi yang pemula masih belajar, kita bisa menggunakan apometer ini ya, Winner KS218, dan ini sudah lama juga ya, lumayan awet. Tetapi memang saya modif di bagian probe ini ya supaya mengurangi besarnya resistansi pada probe-nya ya. Oke. Di kita kali ini, sesi ini kita akan lebih membahas pada di daerah probe ini ya. Maksud saya saklar ini. Kayak yang pertama ini off. Kalau ini off, dia itu keadaan mati ya, dan bisa menghemat baterai kalian. Kalau tidak digunakan, kalian arahkan saja ke saklarnya ke off ya, mati ya. Ya, selanjutnya ini kemana dulu? Ke kanan ya. Ini 500, 250. Nah, ini ya. Kalau lambang seperti ini, kalian lihat ya. Lambang seperti ini tandanya AC ya, AC seperti ini. Kalau di apometer analog kalian ada lambang seperti ini untuk mengukur AC. AC atau arus bolak-balik. Misalkan untuk mengukur listrik, colokan listrik di rumah kalian. Nah, kalian menggunakan skala ini ya. Dan ingat ya, kalau kita akan menggunakan apometer analog seperti ini, kalau misalkan memang di rumah kalian si listriknya itu menggunakan 250 AC, kalian bisa menggunakan di skala 500 ya. Pokoknya harus lebih besar dari apa yang akan kita ukur ya. Misalkan yang kita ukur 250 AC, maka harus di 500. Kalau misalkan saja cuma 230 di rumah kalian ya, kita bisa menggunakan skala yang lebih kecil lagi, 250. Untuk apa? Supaya lebih akurat ya, karena lebih mendekati. Oke. Selanjutnya kalau yang lebih kecil 50 dan 10 ya, masih di AC ya. Tapi saya jarang menggunakan di bagian AC volt. Ini tegangan ya. Jadi tegangan AC volt. Jarang menggunakan yang 10 dan 50, ini lebih sering menggunakan 50 dan 500. Oke, bagaimana, ada pertanyaan dari kalian? Kita nggak tahu ya, misalkan di rumah siapa, tetangga atau siapa, ketika kita mau mengukur listrik AC di rumah mereka, kita nggak tahu ukurannya.
Ya kita pilih yang paling tinggi saja ya, supaya apa? Supaya menjaga alat kita supaya tidak rusak ya. Pilih kalian skala yang lebih tinggi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan cuman 230, dicek kita ingin lebih akurat, kita pindahkan ke 250 ya. Pokoknya harus di bawahnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau di skala ini di apometer Winner KS218 ini, di sini ada ini untuk baterai ya. Nah, ini ya. Baterai bisa lihat di situ, ini ada tulisan good dan replace, artinya ganti ya baterainya. Ada khusus ini skala untuk baterai untuk di Winner KS218 ya, kebetulan untuk mengukur baterai yang 1,5 volt. 1,5 volt itu seperti apa? Biasanya baterai 1,5 volt itu di baterai triple A, juga yang AA ya, yang double A, biasa untuk remote, atau biasa juga untuk kalau yang AA itu bisa untuk jam dinding ya. Jadi kalian sebelum misalkan saja mau mengukur baterai tersebut, bisa menggunakan yang skala 1,5 volt baterai ini ya. Oke, selanjutnya ini yang 250, 10 dan 0,5 ini lambang ini untuk mengukur arus ya, mengukur arus. Cuman dia sangat kecil, ini miliampere ya, dan saya jarang gunakan juga. Ini biasanya untuk mengukur arus, tapi yang sangat kecil ya arusnya ya, untuk di apometer ini. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian samping ini. Nah, ini kita biasa gunakan juga. Maaf ya, agak serak. Ini di skala 2,5. Ini untuk mengukur DC ya. Kalau lambang kalian ada garis kemudian titik-titik di bawahnya seperti ini. Di apometer analog kalian, ini tandanya ini untuk mengukur tegangan DC ya. DC itu arus arah untuk baterai misalkan, atau aki motor, aki mobil, itu tegangannya DC ya. Atau di bagian power supply yang setelah elko besar ya. Biasanya kalau di power supply itu setelah elko besar, kalian bisa menggunakan pengukuran di bagian DC volt ini ya, untuk mengukur tegangan DC volt. Awas jangan terbalik. Kalau di bagian apometer analog seperti ini, ada di DC, kalau kalian ingin mengukur, misalkan ingin mengukur tegangan rumah AC dan kalian lupa di select malah di bagian DC, ini bisa mengakibatkan apometer analog kalian rusak ya. Jadi harus hati-hati kalau kita menggunakan apometer analog seperti ini ya. Oke, untuk tegangan-tegangan kecil DC seperti baterai, kita bisa juga menggunakan di bagian ini ya, yang 2,5 ataupun 10. Misalkan baterai di handphone, misalkan baterai tanam, kita bisa menggunakan 10 volt. Kemudian 50 volt kita bisa menggunakan pada aki motor, aki mobil yang 12 volt. Kemudian untuk tegangan yang besar kita bisa menggunakan di 250, skala 250. Biasanya ini di elko pada motherboard ya, apa itu TV, komputer, lain sebagainya ya. Biasanya elko yang besar kita bisa menggunakan ini ya. Ini maksimalnya kalau di Winner KS 218 ini maksimal tegangan DC yang kita bisa ukur yaitu di bawah 500 volt ya. Oke, selanjutnya ini R. Untuk R ini yaitu hambatan, resistansi, kita bisa gunakan juga. Cuman ini untuk yang analog Winner KS 218 ini cuman kali 10 seperti ini ya, cuman ada 2
skalanya itu kali 10 dan juga kali 1K ya. Oke. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur resistansi pada resistor ya, atau biasa digunakan kalau teknisi HP ini mengukur apakah pada mesin HP itu ada short atau tidak ya, apakah itu short kecil atau short besar. Atau short besar itu biasa disebut juga full short ya. Full short kalau di teknisi HP itu full short, kita bisa menggunakan ini ya. Dan kalau kalian ingin atau butuh, coba komen di kolom komentar kalau ingin saya buat videokan bagaimana cara menggunakan ammeter analog untuk mengukur mesin HP yang short, full short atau short kecil. Kalian bisa komen di kolom komentar dan ketik buatkan video untuk cara mengukur full short dan short kecil pada mesin HP menggunakan ammeter analog ya. Oke. Ya, mungkin sekian saja dulu. Oke, untuk selanjutnya mungkin di bagian kecil-kecilnya seperti ini ya. Ini untuk kalibrasi ya, kalibrasi si jarumnya ini harus di 0. Oke, untuk di bagian kiri ya. Kalau untuk di bagian kanan, ketika kita menggunakan skala untuk mengukur hambatan, ini ada kalibrasi juga. Kalibrasinya di bagian kiri seperti ini ya. Oke. Nanti jarumnya di sini dan arahkan 0-nya di sini ya. Oke, mungkin sekian saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin di sesi ini kita akan sama-sama belajar, atau kita telah sama-sama belajar dan mengetahui ya penjelasan untuk skala-skala, penggunaan skala-skala di ammeter analog Winner Winner KS 218 ini. Kalau ada pertanyaan atau kritikan dan saran, kalian boleh komentar di kolom komentar. Ya, sekian saja video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.